Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya di Kodar TV. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara membangun keluarga dengan penuh kasih sayang. Yang kemarin kita terkait membahas dengan Nabi Adam, dan kemudian yang kedua kita akan dilanjut ke Nabi Nuh. Nah, dari Nabi Nuh ini kita bisa mencontoh beberapa hal yang sangat luar biasa terkait dengan cara mendidik anak. Di antaranya dikisahkan pada zaman dahulu Nabi Nuh ini tuh diuji oleh seorang istri yang durhaka dan menentang, juga diuji oleh anaknya yang durhaka dan menentang, yaitu Kan'an. Karena Nabi Nuh itu memiliki 5 anak, dan anak kelimanya Kan'an ini durhaka gitu ya. Nah, dengan ujian tersebut, tapi luar biasanya Nabi Nuh ini tidak dikategorikan Nabi durhaka, padahal istri dan anaknya durhaka gitu ya. Kenapa? Apa rahasianya? Karena Nabi Nuh ini tuh dikenal dengan jiwa pekerja kerasnya. Karena di Al-Quran dijelaskan, aku berdakwah dari siang dan malam, jadi tidak hanya siang, malam pun juga gitu ya. Jadi akhirnya mah Nabi Nuh percaya proses, dan apapun hasilnya itu balik lagi ke Allah. Nah, maka itu yang harus kita lakukan juga sebagai orang tua adalah berusaha mendidik anak kita semampu kita supaya anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Adapun hasilnya itu bagaimana Allah yang menentukan, karena hidayah itu bukan milik manusia tapi milik Allah. Dan kemudian yang kedua, Nabi Nuh itu diriwayatkan pada sebuah artikel cerita yang mengatakan bahwa di detik-detik terakhir Kan'an dia mau ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang, tapi luar biasanya Nabi Nuh masih memanggil anaknya dengan kata sayang. Ya, anakku sayang, silahkan naik ke kapalku karena sebentar lagi banjir akan tiba. Padahal Nabi Nuh sudah jelas-jelas tahu bahwa Kan'an itu durhaka dan menentang, tapi Nabi Nuh masih sempat-sempatnya memanggil anaknya dengan kata sayang. Nah, dari sinilah, dari Nabi Nuh kita belajar gitu ya, bagaimana menjadi orang yang tua yang baik itu harus setidaknya memiliki 4 karakter. Dan menurut Allah 4 karakter bagi manusia, barang siapa saja yang memiliki 4 karakter ini, insya Allah tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi selain dari kita bisa menjadi orang tua yang baik, tapi menjadi pribadi yang baik juga. Yang paling pertama itu adalah di sini ada karakter lain. Lain itu adalah penuh kasih sayang. Jadi maka yang harus kita lakukan adalah ketika mendidik anak kita, kita harus selalu senantiasa menempatkan kasih sayang. Karena banyaknya hari ini anak-anak yang takut sama orang tuanya, bahkan taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta, sehingga banyak anak hari ini yang susah sholat, susah makan, susah mandi kalau dikasih tahu melawan, karena jawabannya mereka itu takut sama orang tuanya, bukan cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, kita pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun mengiyahkan. Kenapa? Karena taatnya karena cinta, bukan karena takut ya. Nah, makanya penting sekali kita mendidik anak itu penuh kasih sayang. Tapi jangan sampai karena kata saya atau kata Pak Kodar kita harus penuh kasih sayang, jadi sama suami orang juga jadi sayang. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hayin. Hayin itu adalah orang yang berjiwa lemah lembut. Nah, jadi karakter yang patut ditumbuhkan di dalam diri kita itu adalah jiwa lain, yaitu lemah lembut. Karena banyak hari ini orang tua itu yang dia mengidap gangguan kejiwaan antisosial, yang dimana hilang hati nurani, jadi cenderung galak ya, sekali hauk dua gaplok tilu cabuk opat bacok ya. Nah, itu karena dia memiliki gangguan kejiwaan, jadi tidak hilang hati nuraninya bahwa si anaknya nanti akan sakit ketika dipukul, kemudian ketika dibentak si anaknya akan sakit hati, dan yang lainnya dia sudah hilang merasakan hal yang seperti itunya. Maka yang harus kita lakukan adalah tanamkan sifat hayin, yaitu lemah lembut, supaya anak kita balik lagi taat karena cinta, bukan taat karena takut. Nah, kemudian yang ketiga, korib. Korib itu adalah akraban, jadi sama siapapun mudah bergaul, tidak pilih-pilih teman. Nah, kemudian tidak membedakan satu dengan yang lainnya, karena banyak kan ini orang tua yang memiliki gangguan kejiwaan, yaitu narsistik, yang dimana dia merasa bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya, jadi atau geng-gengan. Jadi dia hanya menganggap beberapa orang saja yang layak menjadi temannya. Nah, kemudian yang keempat, hal-hal itu mudah. Jadi segala sesuatunya mudah, tidak beribet, tidak dipersulit gitu ya.
Jadi kalau ada masalah dihadapi dengan sabar dan tawakal, kalau ada datang keberuntungan dan kebahagiaan tidak dihadapi dengan berlebihan. Nah, maka dengan demikian, karena hari ini banyak sekali juga orang-orang yang dia mengidap gangguan histrionik yang dia cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor, cuman biasanya orang seperti ini suka membesar-besarkan malas salah sepele. Jadi kalau lagi ngumpul, orang lain mau ketawa, ngeliu, selfiean, dari manehna kasurupan sorangan. Nah, itu teh histrionik ya. Nah, maka dengan demikian, tanamkanlah jiwa sahel, jiwa muda, karena hari ini juga banyak sekali ibu-ibu ribet yang dimana kalau belanja di pasar, beli perabotan beda 2.000 tuh sampai dikulilingan 7 balikan pasar. Nah ya, padahal cuma beda 2.000 hari itu teh balik dikasih Mang Eta. Nah, maka dengan demikian, tanamkanlah jiwa sahel supaya kita menjadi orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Nah, sekian yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Nuh supaya menjadi orang tua yang baik dan menjadi pribadi yang baik, maka kita harus memiliki sifat sahal yaitu sifat mudah, yang kedua sifat korib yaitu sifat akraban, yang ketiga hayin, hayin itu adalah orang yang lemah lembut, dan keempat itu adalah lain itu adalah orang yang penuh kasih sayang. Nah, mungkin sekian teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan video hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share. Ambil yang baik dan buat yang buruk. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar, atau menyakiti hati teman-teman sekalian. Itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang bertanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.